Gini Mas, nek di Indonesia kan terkenal dengan pondok pesantrennya ya. Eh, Kalau di Sudan, jenengan kan lama di Sudan, belajar di Sudan, atau mungkin secara garis besar di Timur Tengah, itu juga ada ndak model-model pondok pesantren gitu? Atau ada model lain cara mereka belajar? Kalau kalau di Sudan sendiri ada memang pondok pesantren itu ada. Itu di sana itu sebutannya ribat. Ribat. Ya, ribat pondok pesantren. Cuman modelnya ya hampir sama kayak di Indonesia. Cuman kurikulum yang saya perhatikan di sana itu hal yang dipelajari pertama itu menghafal Al-Qur'an. Jadi orang-orang yang mondok itu yang diajari pertama itu hafal Quran dulu. Mereka digenjot untuk hafal Al-Quran, setelah hafal baru ke ilmu-ilmu lain seperti syariat dan lain sebagainya. Yang saya perhatikan selama ini kayak gitu. Dan juga di sana itu ini lebih mengedepankan torekoh juga. Karena torekohnya kan banyak. Iya. Pondok pesantrennya juga pondok pesantren torekoh juga. Ya torekoh ya ilmu pengetahuan Islam digabung jadi satu. Hampir sama kayak di sini ya, ada bangunannya, ada santrinya, makan ya makan bareng. Oh. Dan yang punya otoritas tertinggi di situ pimpinan pondoknya, kalau sini kan Mbah Kiai gitu. Ya sama. Kalau di sana kebanyakan khalifah mursyid atau mursyid torekohnya. Oh. Jadi pemimpin torekohnya sekaligus beliau yang menjadi pengasuh pondok pesantren. Oh. Ada beberapa banyak Pak. Saya di sana ada pondok torekoh Rukainiyah. Itu mursyidnya sekaligus pengasuhnya juga mursyid torekoh juga. Kemudian ada pondok pesantren itu afiliasi torekohnya torekoh ini. Siapa namanya? Manakib itu Qadiriyah. Qadiriyah Naqsabandiyah. Itu juga ada. Pemimpinnya, pengasuhnya juga mursyid itu juga. Ya, sama itu. Berarti sama kayak posisi di Indonesia ya? Iya, hampir sama. Hampir sama. Cuma kalau di Indonesia mewah, Pak. Indonesia kan mewah gitu. Mewah itu dalam hal apa? Makannya atau kehidupannya? Dalam makannya, kemudian fasilitasnya, ya kan? Fasilitas bangunannya itu kan mewah termasuk. Kalau di sana ya seadanya Pak, apalagi di tempat-tempat terpencil. Jadi saya dulu itu waktu kuliah di akhir semester itu ada KKN juga, kayak di Indonesia KKN. Lah, saya waktu itu KKN di pelosok Pak. Itu perjalanan saya kan di ibu kota kan, Khartoum namanya ibu kota. Itu di tempat KKN berangkat itu habis subuh. Sampai tempat sana habis asar. Naik apa tuh? Naik bis. Kendaraan umum. Disediain bis. Bis sendiri. Bis subuh sampai habis asar. Dari habis subuh sampai asar. Itu di pelosok. Namanya saya masih ingat Al-Khuwai. Kotanya. Daerahnya. Daerahnya. Itu Al-Khuwai kayak seperti desa gitu. Desa Pak. Listrik ada itu dari habis maghrib sampai isya. Plus ketika waktu sholat buat adzan iqomah. Listrik adanya itu doang Pak. Selain itu nggak ada listrik. Saya bawa HP mau ngecas sih pusing, waduh gak ada listrik, dadak tadi maghrib sih. Biasanya kan orang yang tinggal atau hidup atau mungkin kuliah di luar negeri kan biasanya kan ngebayanginnya wah di sana indah, nyaman, terus fasilitasnya lengkap gitu. Ternyata ya enggak sepenuhnya, enggak semuanya gitu ya. Itu yang saya bayangkan. Saya mau keluar negeri. kena perang ya. Bayangan saya kan kayak di Jerman. Kan, wah ini bangunannya besar ya, luar negeri bos. Ternyata ketika sampai ya insyaallah barokah. Karena nggih ngapunten, Sudan itu termasuk negara miskin. Jadi ya dibandingkan Indonesia itu jauh-jauh lebih
makmur Indonesia kalau dilihat dari fasilitas bangunan. Orang ibu kotanya aja Pak, ibu kota Khartoumnya itu kalau teman-teman bilang itu kayak Jakarta tahun 60-an. Jakarta tahun 60-an. Padahal saya ke sana tahun 2014. Berarti nggak tahu Pak. Dia berpindah ke Indonesia zaman dulu. Lah itu ibu kota Pak. Apalagi KKN-nya saya di pelosok yang kayak gitu ya, masya Allah sekali. Jadi ada satu pepatah itu gini, man asya fi Sudan asya fi kulli alam. Apa itu artinya? Barang siapa yang sudah pernah hidup di Sudan, maka dia bakalan betah hidup di setiap negara, tempat alam dunia. Oh gitu. Ya karena kayak gitu. Tapi memang meskipun kayak gitu ya, ini pengalaman banyak sekali, dan ini termasuk membantu kami ya para mahasiswa terbentuk karakternya dari situ. Artinya karakter ya sudah, karakter gini tidak gampang gersulo, tidak gampang ngeluh ya, karena kita ditempa dengan keadaan seperti itu. Keadaan yang seperti itu, terus ya sosial budaya yang berbeda juga, keadaan ekonomi yang berbeda juga ya, sehingga alhamdulillah itu membentuk karakter juga. Kalau di sana berarti sebagian besar orang itu mondok atau ada yang emang di jalur pendidikan formal atau umum kalau di sana? Ini orang Indonesia atau masih orang asli sana maksudnya? Orang asli sana. Asli Sudan. Kalau orang asli Sudan, kalau di pelosok-pelosok Pak, pelosok-pelosok itu kebanyakan di pondok pesantren. Yang termasuk yang Al-Khwai itu yang saya ke sana itu kebanyakan memang mereka belajarnya, kalau di sana itu belajarnya sama ya, kalau di sini kayak kiai lah. Di ini. Nah, itu belajarnya sama beliau-beliau itu. Belajar Al-Qur'an, belajar agama di situ. Ya kalau di kota kan ya pemikirannya agak beda ya. Pada kuliah juga ada. Cuman ya juga ada pondok pesantren di kota juga ada. Yang bersama juga kayak Indonesia itu. Gitu. Terus di sana berarti kira-kira kalau orang mondok itu dari umur berapa? Kalau mondoknya di sana ya. Kalau di sana kan ini, saya kurang tahu ya kalau orang asli sana ya. Kalau saya lihat masih kecil itu juga ada, yang masih kecil itu juga ada. Kalau saya perhatikan TK SD gitu ya, nggak tahu ya, karena saya nggak terlalu detail sih tanya. Cuman kalau dilihat dari segi fisik itu masih kecil gitu. Ya mungkin usia SD lah, usia SD itu sudah ada yang mondok, sudah ada ya kalau saya kan di Al-Khwai itu yang saya perhatikan kan di situ. Itu KKN saya itu ini Pak, kegiatannya itu ngisi ceramah di musola. Saya pernah itu ditugasi ngisi ceramah di musola di sana kan. Ya sebisa saya kan, ngomong sak ngalor ngidul ngono kae kan. Wis mbuh paham ra paham serah penting ngomong. Setelah selesai itu kayaknya ya kayak orang penggede atau orang yang inilah, orang yang dihormati di sana. Buktinya itu datang, ayo ikut saya, mampir ke rumah saya, kita ngeteh dulu, ngesai kan teh itu. Di sana kan budaya ngeteh, kopi itu jarang. Semuanya ngeteh. Udah saya ke sana ngeteh, ditawarin, kamu mau nggak sama anak saya? Pak, kalau ini di dalam hati, kalau wajahnya kayak Mesir, Maroko mah ya it's okay aja. Ayo. Tapi ya saya bilang, saya masih mau belajar dulu Pak, saya belum siap. Ini ya ini ya apa namanya, maklum ya laki-laki. Iya, normal. Beda budaya juga ini. Kalau saya nikahin kan saya juga pusing. Budayanya beda, makannya beda, saya kasih nasi goreng nggak mau dia. dia minta nasi onta. Susah ini malah.
Ajak ke Indonesia pagi-pagi makanya pecel. Syada nanti. Tapi orang sana ya terbuka dengan pendatang ya, maksudnya enggak Kalau tertutup gitu. iya agak terbuka sih Pak. Cuman kalau di Sudan itu kan karena negaranya pada waktu itu ya, waktu itu kan Sudan itu lagi diembargo Pak sama Amerika. Oh. Waktu 2014 saya datang itu Sudan sedang diembargo. Jadi kebanyakan produk-produk yang datang itu kan dari Cina. Dari Cina sehingga orang-orang Sudan itu mengenal orang luar, orang Asia. Termasuk Indonesia itu dikiranya orang Cina, Pak. Oh gitu. Saya dengan kulit seperti ini. Iya. Yang tidak putih seperti ini. Itu dipanggil koko. Yes. Chinese, ni Ni hao. hao. Mangkel, Pak. Semua ni hao. Ni hao. Kulitku. Ni hao. Jadi mereka itu tidak bisa membedain. Mau orang Indonesia, mau orang Thailand, mau orang Malaysia. Itu kalau Asia itu Tetap dikiranya orang Cina. Orang Cina. Ni hao. Kalau diikutin marah, Pak. Anak Indonesia. Ya, Indonesia. Aduh, rasis ya. Itu mah rasis, agak rasis. Orang sana asli maksudnya. Iya, kalau melihat orang Asia ya, karena semua dianggap orang Cina itu. Ya kayak kita. Kita orang-orang Afrika itu awal-awal sulit membedakan. Kalau di sana di kampus saya itu kan terdiri dari banyak orang-orang Afrika kan, ada dari Somalia, ada Ethiopia, ada Zimbabwe, ada pokoknya banyak lah. Ada Sudan juga, asli Sudan juga ada, pokoknya negara-negara Afrika. Itu kalau awal-awal datang itu sulit Pak bedain. Hampir sama semua. Tampilannya hampir sama. Cuman kalau lama kelamaan kita tahu sendiri. Bedain ya. Oh, orang Somalia itu seperti ini. Kulitnya kayak gini. Posturnya kayak gini, ini orang Somalia. Ini posturnya kayak gini, ini orang Ethiopia. Posturnya kayak gini, ini orang Zimbabwe. Posturnya kayak ini udah bisa bedain. Nah, kayak mereka juga lihat kita orang Asia itu dikiranya Cina semua. Mungkin kayak gitu. Mungkin kayak gitu. Jadi pengalaman yang luar biasa dengan sampai di sana dan terutama hidup tadi ya, pengalaman KKN dengan asli orang sana. Nah, sebenarnya fenomena di sana kan ada pondok juga, ada thariqah juga ya. Iya, berarti banyak. Di sana itu sama nggak kayak yang di sini, kalau sosok pemimpin atau khalifah tadi itu emang yang dihormati dan punya corone iki ketika khalifah atau kiai atau siapa dawuh itu ya harus itu sama. Iya, hampir sama. Hampir sama seperti yang di Indonesia gitu maksudnya. Iya. Karena memang beliau kita kan dari pesantren itu kan memang dididik untuk menghormati guru. Karena mau tidak mau kita mendapatkan ilmu dari beliau, kita mendapatkan pengetahuan dari beliau, makanya kita dididik untuk menghormati beliau. Guru dan orang tua juga, sekaligus orang tua juga. Karena yang membesarkan kita juga. Nah, hal seperti ini juga dilakukan di Sudan juga. Ternyata ini juga ada di Sudan. Memang seperti itu. Di pesantren apalagi di thariqah juga memang seperti itu. Cuman kalau di sana di Sudan itu ini Pak, saya kalau beberapa khalifah thariqah yang saya lihat itu beliau itu tawadhu, zuhud namanya zuhud. Saya pernah berkunjung di pondok pesantren thariqah ini. Qadiriyah. Itu Syekh Abu Qurun namanya. Beliau itu sedang tidur. Itu memakai
apa namanya? Kayak ranjang. Iya. Kasur kalau di sini kasur. Cuman kasurnya itu kayak ranjang, tengahnya itu tali gitu, Pak. Tali tampar gitu loh. Beliau istirahat di situ, di atas itu. Istirahat dan tidur maksudnya. Iya, istirahat dan tidur di situ. Jadi saya melihat, masya Allah, beliau zuhud sekali padahal sebagai kapasitasnya beliau sebagai khalifah, mursyid thariqah ya, punya pondok pengasuh. Cuman ya tidur di tempat seperti itu gitu loh. Maksudnya di apa? Bukan kasur, bukan tempat yang empuk. Kalau saya sendiri memilih yang empuk. Kalau beliau enggak di situ. Karena mungkin zuhud itu sudah mengakar ya di sana, sudah mengakar. Tapi sebenarnya beliau itu sebenarnya kalau mau pun bisa sebenarnya. Bisa. Kalau misalkan pengen tidur enak atau di yang kasur yang empuk sebenarnya bisa ya? Bisa. Pondok pesantrennya itu ada AC-nya, Pak. Oh, alah. Iya. Tapi enggak tahu AC-nya aktif atau enggak ya. Terus bangunannya itu sudah ngeri Indoreto malah. Bangunannya udah modern. Iya. Pakai apa ini loh? Tembok itu. Itu buat santri-santrinya. Tapi kalau rumahnya beliau masya Allah sederhana. Kayu isinya sama kayu loh. Dipan buat tidur beliau juga kayu. Saya kan pernah masuk juga teman-teman sama teman-teman masuk sowan gitulah. Beliau sedang istirahat di atas itu dipan kayu itu. Kayak gitu, Pak. Masa zuhudnya seperti itu. Ya ini yang bikin saya malu, adanya seperti itu. Guru-guru saya di sana itu zuhud ya. Saya di Indonesia tidurnya yang empuk-empuk gitu. Iya. Kalau di Indonesia nggak mau. Mungkin ya. Nggak cuman ini, Pak. Kalau fenomena itu saya lihat kalau kita belajar ada satu kitab namanya Ta'lim Ta'lim. Iya. Itu di situ disebutkan orang yang berilmu itu seharusnya memperlihatkan kemewahan dan dalam tanda kutip memperlihatkan kemewahan supaya apa? Orang-orang yang memiliki ilmu itu tidak dipandang remeh. Dan karena apa? Fakta dari zaman dulu sampai sekarang orang yang dihormati itu orang yang punya duit, punya dunia. Betul ya. Seharusnya secara syariat yang harus dihormati itu orang-orang yang punya ilmu, seharusnya itu. Tapi fakta mengatakan beda. Sehingga di dalam kitab mungkin alasan dan dengan alasan itu ya di kitab Ta'lim Ta'lim itu disebutkan orang yang memiliki ilmu sepatutnya itu tampak berwibawa. Menunjukkan kewibawaannya gitu. Ya dengan tujuan seperti itu supaya ilmu itu tidak direndahkan. Nah dari sini mungkin banyak beberapa kiai-kiai yang seperti itu, entah niatnya atau ini sih kita nggak tahu. Ya kalau niat kan masing-masing ya. Iya. Cuman di kitab Ta'lim itu seperti itu yang ditujukan supaya ilmu itu tidak diremehkan. Tapi saya juga sempat mikir gini gitu. Di pondok pesantren apalagi santri ya mengajarkan kesederhanaan gitu. Tapi kadang kiainya itu tunggangannya alpat. Betul. Kalau mengisi ceramah ridersnya macam-macam. Di depan mejanya itu harus ada minuman inilah, minuman itulah, ada degan lah, ada Sprite, ada sirup atau ada apa gitu. Nah, kayak kontradiksi dengan apa yang diajarkan di pondok gitu. Di pondok kan tampaknya kan santri-santri dididik untuk hidup sederhana, ya kan? Hidup sederhana, nerimo tadi. Terus, tapi bahayanya kok malah tampilannya seperti itu gitu. Nah, ini mungkin yang lama mondok di Indonesia nih. Jadi kan tadi kan mondoknya 4 tahun. Nah, ini kayaknya lebih dari 5 tahun gitu. Udah bontot terus. Lah, apakah benar bahayanya tadi ngarah ke tadi orang yang berilmu itu selayaknya harus ditunjukkan gitu biar dihargai ilmunya, atau emang
ya kita nggak ngomong niat ya, kalau niat emang susah untuk didiskusikan gitu, karena itu kan masing-masing gitu. Atau emang trennya sekarang seperti itu gitu loh, bahwa ya Mbah Yai, ulama, ustadz, gus dan lain sebagainya yang sekarang sudah dipandang sebagai seorang selebriti, artis gitu, yang punya, mohon maaf tanda kutip, punya tarif lah, punya standar minimum harus ada ini, ada itu, dan harus ada fasilitas ini, fasilitas itu gitu. Kira-kira gimana? Iya, mungkin pantasnya ngono lah. Oh, pantas ya. Mungkin ya. Kalau bahas kiai kan, ya kalau saya tuh lebih enaknya tuh dibagi dua, antara kiai dampar. Kiai dampar itu yang kiai yang emang fokus di dampar di pondok terus loh. Enggak riwa-riwi gitu. Terus ada lagi yang kiai emang setelannya pengajian, ngisi rono, ngisi rene. Nah, cuman kalau yang dipertanyakan terkait kiai pengajian tadi, masalah readernya apa gini itu kadang gini loh, apa koyo iki guyon. Tapi tenanan. Cuma dari panitia. Iya nih. Ya. Terus yo mungkin yang pertama niatnya panitia orang pengen ngecewain kiai ini. Walaupun menghormati itu lah. Walaupun itu sebatas guyon. Cuman ya kalau semisal harus ini mungkin ya ada, tapi gak banyak lah. Itu sih yang kalau masalah terkait kiai yang suka pengajian lah, yang ngisi-ngisi di tempat-tempat itu berbeda banget sama kiai yang emang ngadep dampar. Ngadep dampar paling ketika diundang pengajian bagian dungo, bagian apa, orang emang bagian vokal kan, bagian dungo. Cuman ya tadi kalau pertanyaan masalah ridersnya, ya mungkin apa ya, biar seimbang dengan apa ya, kata entertain atau apa. Cuman ya itu selebihnya kurang tahu sih. Pasnya alasan apa kurang tahu itu. Mungkin itu sih. Iya. Ya memang niatnya kan masing-masing kita nggak tahu ya. Tapi nampaknya sekarang itu kan ngetrennya kan seperti itu. Apa-apa dikawal, terus yaitu permintaannya walaupun mungkin nggak terucap tapi kenyataannya kan ini itu dan lain sebagainya. Nah di Indonesia sekarang ini ya mungkin udah beberapa bulan inilah itu sempat naik daun itu masalah gus-gusan anak Mbah Yai lah gitu kan. Mungkin jenengan mirsani atau mungkin jenengan update dengan kondisi di situ. Nah di Sudan sendiri, karena gini, di Indonesia itu kadang gus-gusan itu kasarane ki kemelinti menang nasab, menang karena anak Mbah Yai. Kadang attitude perilakunya itu nggak pas, nggak mencerminkan punya keturunan yang kita anggap mulia lah, kita anggap baik gitu. Karena mengandalkan itu, jadi saenake dhewe. Saya nggak mau nyebut nama lah, tapi ada gitu. Nah di Sudan tuh ada nggak kayak gitu? Kalau sepengetahuan saya selama di Sudan itu gus-gusnya itu kan ada saya sendiri, saya Siddiq As-Safi. Itu juga beliau punya putra, itu malah putranya tampak seperti biasa aja. Ya biasa-biasa aja. Terus Syekh Abdul Qurun juga punya putranya juga bekerja seperti biasa, orang biasa. Tidak menonjolkan bahwa dia itu putra ini gitu, enggak sih. Mereka kerjanya malah di kayak perusahaan gitu, perusahaan apa lupa ya. Artinya putra-putra dari saya yang saya kenal ya, itu mereka itu cenderung ini hidup layaknya orang normal gitu. Orang biasa ya. Nggak terlalu menonjol, nggak terlalu ingin gantiin abahnya itu, nggak. Waktu itu ya nggak tahu kalau sekarang.
Itu didikan dari orang tuanya atau emang kultur secara keseluruhan itu seperti itu di sana? Atau kemungkinan besar kulturnya. Oh, budayanya di sana kayak gitu Kemungkinan ya. besar budaya gitu. Cuman ya nggak tahu secara mendalam memang ada atau enggak, saya juga belum mengetahui secara pasti. Ya kan hanya melihat Sekilas ya. sekilas saja gitu. Sekilas. Karena gus-gusan ini juga kadang meresahkan gitu. Meresahkan dalam artian apa ya? Kadang yang dia ucapkan itu apa? Terlalu banyak menjual nama besar keluarganya. Ya, itu kan fenomena yang Ya itu sudah umum lah. Banyak. yang banyak. Yang saya pribadi ya nih, pendapat pribadi saya itu harusnya dia punya privilege karena nasab yang baik. Mbok yo diimbangi dengan keilmuan yang memadai gitu. Mumpuni lah. Jadi ketika ngendikan, ketika bersabda atau ketika berperilaku tuh sumbut karo ilmune gitu. Enggak cuma lah gitu. Karena nggak bisa dipungkirin perilaku-perilaku yang seperti ini kadang berdampak ke citra pesantren atau citra keluarganya gitu. Mosok nembah yai ngene gitu. Tapi kata orang biasanya coba nembah yai iki biasanya ning anake gitu. Biasanya gitu. Lah, gimana, bener gak? Mungkin sih. Ya. Cuman Pak. Ya mungkin nggak banyak, ada beberapa ya memang fenomena ini kita ini ya semua udah tahu, rahasia umum lah. Iya. Cuman juga ada beberapa gus-gus yang saya kenal juga memang dulunya memang nggak jelas kayak gitu. Iya. Tapi ketika dia mengemban amanah, menggantikan abahnya, itu dia memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Oh, karena tanggung jawab tadi. Karena tanggung jawab itu tadi. Mungkin dia beberapa gus-gus seperti itu karena masih ada abahnya. Iya. Sehingga tidak terkena beban amanah itu tadi. Nah, setelah abah beliau meninggal, kemudian dia harus menggantikan. Nah, banyak juga yang ini Pak, yang memperbaiki sedikit demi sedikit. Karena ya sebenarnya bukan hanya gus-gus saja sih. Kita semua kan juga kayak gitu. Iya. Kita semua kan kayak gitu juga, yang nggak jelas juga. Cuman karena Gus itu terkenal karena abahnya terkenal gitu ya. Kita kan juga sebenarnya kayak gitu. Cuman seiring perjalanan waktu ada orang yang memang ingin berubah menjadi lebih baik kan ada. Ada yang memang lanjut rak cetoy ya. Lah Gus kan juga gitu. Ada yang memang seiring perjalanan waktu semakin tobat jadi wali ya. Ono sing cetor dadi ra gendah. Ya ada kayak. Iya. Jadi memang ini fenomena jenenge menungso, Pak. Iya. Podo-podo menungsone, podo-podo ora maksume, podo-podo awale ya kena setan dhisik drugal. Nek ditakdir pangeran dadi apik sesuai kan yang memperbaiki diri. Dan fenomena ini kita mengalami, gus-gus juga mengalami. Ini bedanya kita nggak punya privilege gitu aja. Iya. Kita nggak ke-expose. Mereka di-expose gitu. Kita nggak Iya. Tapi kadang gini, Pak. Kalau kita semua sepakat manusia itu bisa berubah gitu kan. Nah, tapi yang kadang yang mengkhawatirkan itu malah dicontoh oleh banyak orang. Lah Guse kae ngono rek. Gitu. Guse ngono kae rek gak apa-apa ngono. Lah, itu kan jadi menurut saya kan jadi fatal. Dalam artian sesuatu yang mungkin kurang tepat, kalau bisa ya jangan dinormalkan itu jadi hal yang biasa, takutnya nanti malah dicontoh orang-orang gitu loh. Betul. Karena kadang ada yang ngendikan ya kadang kan wah kok mau iso berubah karena dolane wong tuane mandi gitu. Kadang wah kayak iso berubah kayak terakate wong tuane gak kuat. Nah, kadang hal yang seperti itu yang ternyata di masyarakat kan juga muncul gitu. Ada istilah-istilah seperti itu. Nah, itu memang sisi negatif yang Pak, yang tidak bisa dihindari memang. Iya. Karena para gus-gus itu kan mau tidak mau kan menjadi panutan para santrinya. Itu sudah pastilah. Kalau melihat gusnya
nggak jelas. Santrinya kebanyakan juga Gak jelas. menjadikan itu dalil. Iya. Gusku ngono. Gak apa-apa. Ini sisi negatif. Iya. Sisi negatifnya ada itu memang. Lah, ya mau ndak mau memang ya gimana ya? Ilmu itu yang jadi patokan itu, Pak. Iya. Mau ndak mau dimanapun dan kapanpun itu ilmu yang jadi patokan memang. Kalau kita melihat tingkah laku Gus menjadi dalil kita bertindak, itu kan sebenarnya kalau kita belajar di pesantren kan bukan itu. Iya. Dalil pembenaran kan bukan itu. Kan, Tapi ilmu kita sendiri, ilmu syariat dan lain sebagainya. Itu kan dalil pembenaran kita. Kalau kita melihat tingkah laku Gus sebagai dalil pembenaran, corong ilmu pesantren itu salah. Nah, ini kan yang banyak tidak diketahui. Mungkin banyak sehingga memakai dalil pembenaran itu tadi. Enek kiai-kiai yang sudah wirai kan, yang sudah ini kan tahu kan sebenarnya dalil pembenaran ku ora tingkah laku anakku. Sing tak ajarke ning kowe ilmu niki lho dalil pembenaran. Lah santri-santri harusnya kan juga berpikir itu. Dalil pembenaran ki ilmu sing diajari Pak Yai iki lho, iki syariat iki, hukum iki, dudu kelakuane Gusku. Oh, gitu. Tapi seperti itu. Tapi mungkin beberapa nggak nyampe situ. Ya, mungkin aja. Gimana kalau di Mas Hilmi nih? Pengalaman di pondok juga menemukan gus-gus yang dalam tanda kutip kemelinti atau emang itu fenomena yang nggak bisa dipungkiri, nggak bisa dihindarin gitu? Itulah kehidupan gitu. Ya. Kehidupan pondok, apalagi kalau itulah pasti ada. Kadang tuh gini, dari posisinya menjadi gus, kadang itu belum siap menjadi anaknya kiai gitu loh. Akhirnya apa? Ya ini perilaku dan lain-lain itu kadang ada yang apa ya, brutal itu loh. Omongnya wong nom yo ngalor ngidul ngetan ngulon. Kon ngedogro nang pondok ngedampar wae. Nah, kadang kok semisal ini kok terus dikekangkan omnya anak-anak kiai itu kan harus di pondok ngaji gini-gini. Nah, terus kemudian kok ada fenomena kayak gitu, lambat laun ini akan berubah sendiri. Entah itu pasti ada teguran, entah itu teguran dari santrinya kah, atau dari keluarganya kah, atau bahkan kejadian yang emang tidak terduga gitu. Oh ternyata ini aku kurang pas. Tapi ya jangan menuntut seketika itu harus berubah, enggak. Pasti ada prosesnya itu loh. Ada proses. Itu sih menurut saya. Jadi Pak, memang hal itu seharusnya juga ada sepertinya. Gus-gus yang seperti itu memang seharusnya Diharuskan ada gitu. ya, bukan diharuskan, itu wajib. Jadi gini, kita kalau melihat dari zaman Nabi aja, kita melihat Sayyidina Umar. Itu kan sebelum menjadi muslim kan drugal. Iya. Ya, berkain drugal itu kan menjadi kuat. Diikuti ini banyak orang ya. Islam ditakuti, diikuti jadi kuat. Lah, gus-gus yang awalnya drugal, itu kan pasti memiliki banyak teman dan juga ini komunitas. Kemudian ketika balik hidayah, itu akan dengan sendirinya menyeret komunitas-komunitas dia. Jadi meskipun seperti itu kelakuannya, itu ada baiknya juga. Enggak 100% buruk itu, enggak. Ada baiknya juga, ada sisi baiknya juga. Lalu saya sering bilang gini, Pak, sama teman-teman itu gini. Saelek-elek awake dhewe saiki, sak akeh-akeh maksiate awake dhewe saiki iku lebih parah dulu pada zamane Nabi. Nabi sebelum orang-orang jahiliyah. Wong zaman saiki iku ora ana wong sing tega mateni anake dhewe. Ngubur anake wong wedok urip-urip ora ana sing tegel. Paling banter apa mendem to, Pak. Lho zaman biyen zaman Nabi wong mateni anake dhewe biasa. Wong mateni anake dhewe biasa, wong rabi wis sembarangan biasa. Dulu itu kan zaman jahiliyah itu kan praktek nikah kan banyak, Pak. Wanita satu
dikumpuli beberapa laki-laki, setelah hamil wanita itu milih siapa anak dari bapak dari anaknya itu. Hasil urunan. Kayak ngono kuwi dilakoni zaman saiki ono apa? Kan tidak ada. Jadi sak bejat-bejate wong zaman saiki iku sik luwih bejat zaman jahiliyah. Ning tapi ketika beliau-beliau para sahabat dulu itu masuk Islam, apa yang terjadi? Derajatnya diangkat. Sampai-sampai awake dhewe ngenyek sahabat kan dosa, ora oleh. Nabi kan melarang betul ngenyek sahabat. Kuwi mergo apa masuk Islam tobat tenan. Padahal dulu itu kelakuannya lebih keji daripada kita. Lah apalagi kita sekarang yang tidak terlalu keji. Itu ada kesempatan lebih besar untuk lebih baik. Meskipun tidak sebaik sahabat, tapi kan kekejian kita kan tidak separah dulu. Separah dulu ya. Kondisinya apalagi Gus-Gus senakal-nakal Gus kan enggak terlalu keji gitu. Iya. Paling nakal-nakalnya kayak gitu-gitu. Enggak terlalu keji lah. Ya memang ya namanya manusia kan pasti ada ya, enggak mungkin Gus Gus itu pada kondisi yang sempurna semua pasti enggak ada. Enggak ada. Nah, terus terkadang yang bikin apa namanya eksistensi pondok pesantren itu tetap ada. Terkadang Gus-Gus ini pun juga ternyata ada yang tidak kuat untuk meneruskan perjuangan abahnya atau bapaknya. Ya sampai akhirnya ada yang pondok pesantren yang sampai ditutup karena emang ndak bisa melanjutkan gitu. Kan banyak fenomena seperti itu. Nah, kalau ditanya apakah fenomena ini umum, ya pasti kita sepakat menjawab ya ini pasti ada gitu. Di sekolah formal pun juga ada sekolah yang tutup, kampus yang tutup karena emang ndak bisa dikelola dengan baik. Maksud saya gini, apakah pesantren tidak mempersiapkan atau tidak memikirkan untuk 5 atau 10 tahun ke depan, terutama soal penerus atau kaderisasi atau mempersiapkan gus-gusnya ini sampai harus menutup pondok-pondok pesantren yang dulunya ramai sekarang nggak ada, yang dulunya ketika abahnya masih ada tapi ternyata ketika ditinggal diteruskan gusnya tidak ramai lagi gitu. Nah, menurut jenengan gimana fenomena tersebut? Ya itu semua kan balik ke ini ya, qadarullah. Semua balik ke qadarullah, betul Pak. Kalau dibilang tidak mempersiapkan loh. Pesantren itu mengajarkan ilmu. Iya. Santri-santri diajari. Plus anak putra dari Pak Yaya juga diajari agama. Artinya apa? Kaderisasi itu selalu ada. Cuman entah fenomena kenapa sampai tertutup, santrinya banyak yang keluar. Itu kan pasti banyak penyebabnya. Ada beberapa penyebab itu apa namanya? Ada oknum di situ. Pak Yainya melakukan kesalahan sehingga ditutup. Ada kan penyebab seperti itu. Ada memang Pak Yainya alim, putarnya juga alim. Ning delala santrinya gak alim. Ndak tutup. Ndak ada yang meneruskan. Nah, fenomena ini kalau dibilang apa namanya tidak mempersiapkan, pasti mempersiapkan secara otomatis secara otomatis. Kok bisa tutup ya kok daruah gitu. Gimana lagi? Dia melanjutkan kan ya. Iya. Di luar itu ya penyebab apa oknum asusila itu ya. Iya. Ada ya penyebab itu juga. Ya, kan dari Mas Ilmi gimana? Ya ini hanya menambah sedikit kalau masalah apa ya, pondoknya tutup atau santrinya sudah pada boyong atau apa aja ini sedikit yang
yang minat masuk pondok itu mungkin gini, kalau pondok-pondok yang mungkin sudah umurnya ratusan tahun, itu mungkin dari pengkaderisasinya itu sudah bagus. ketat, bagus. Terus gini, tradisi go anaknya kiai itu biasanya itu dari kecil kalau nggak dipondokkan ke teman bapaknya, itu biasanya dipondokkan di santrine bapaknya. Nah, jadinya dari segi keilmuan, semisal si A punya santri dan emang dulu santrinya emang kompeten, nah biasanya tuh anaknya diterima di situ. Banyak juga sih dari gus-gus itu jarang dididik di ponnya sendiri. Nah, dari situ kan kebanyakan kalau dididik di ponnya sendiri kan mungkin ada suatu keistimewaan lah. Oh, pagi putra kiai, kudu ngene. Tapi kalau misalnya sudah dilempar di pondok orang lain, itu kan ya kemungkinan besar sama rata mungkin ya. Tapi lambat tahun pasti juga kelihatan, oh ternyata ini anak si ini. Nah, maka penghormatannya muncul lagi walaupun di pondok orang lain. Nah, dari situ kalau semisal gus-gusan ini sudah dipondokkan di luar pondoknya bapaknya, terus semisal sudah mateng katakanlah digembleng nang kono, biasanya tuh diajak kembali lagi ke pondok tadi, di pondoknya sendiri untuk mengelola, terus untuk membantu orang tuanya. Nah, terlepas kok jabah kukut pondok ya mau bener mau kodarwo. Ya ku salah satu ikhtiare Mbah Yai. Nah, Keramat hilang boleh. Ini bukan masa keramat, ini emang sunatullah ya. Soalnya ya ibaratnya kayak perusahaan atau ngondian kodanya manajer atau CEO lah. Memang naik baik bangkrut dibangkrut maksudnya ngono lho. Kurang lebih kayak gitu. Emang dipaksa kayak kadang kan ada dua potensi itu antara penerus itu kan nek ora luwe pakane, nek gak ngono yo sak ngisore pakane. Itu privilege yang dimiliki oleh Gus. Ya mau kalian iso enggak ngelewe iso kok mbah-mbah utawa malah menurunkan grade-nya. Itu adalah ya plus minusnya gue sih. Jadi bukan karena keramatnya hilang ya. Lah, soalnya kadang gini. Ya ini jujur-jujuran. Kadang di masyarakat kan kadang kita kan ngelihat sosok itu kan wah sosoknya keramat ki, makanya pengikutnya banyak. Gitu kan. Dalam artian kata keramat itu kadang kalau saya pribadi ngelihatnya itu lebih ke arah ke masyarakat kita itu mendefinisikan keramat tuh ke arah ke dia punya kekuatan supranatural yang tidak bisa di akal sehat gitu loh. Khariqul ada. Lah kayak gitu. Nah, hal yang seperti itu kan kadang kan enggak bisa untuk diikuti kan. Dan orang-orang pilihan yang bisa maksudnya bisa memiliki hal tersebut gitu. Nah, makanya saya tanyakan apakah ketika sepeninggalan kiainya juga keramat pondoknya juga hilang atau memang ya tadi kodarwo sudah takdirnya seperti itu ya udah gitu. Ya kodarwo. Bicara keramat itu Pak ya khariqul ada. Saya sejak dulu itu tidak memandang itu penting. Ya sesuatu yang khariqul ada itu. Yang di luar nalar yang spektakuler. Tapi setuju kan jenengan kalau di masyarakat kita tuh kadang mengagungkan kiai atau orang pintar itu dari hal yang seperti itu. Fakta Pak. Nah, setuju maksudnya. Masyarakat Indonesia khususnya Jawa itu menghormati orang-orang yang bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar. Nah, gitu loh. Itu bukan di sini doang Pak. Di Sudan juga. Di mana-mana juga kayak gitu. Di mana-mana Sudan juga. Dari zaman dulu sampai sekarang juga gitu. Makanya yu'allimun sihir itu kan. Sihir kan dibuat diajarkan kan untuk menggonjang-ganjingkan kayak gini. Makanya dulu orang-orang dulu itu kalau bisa melakukan khariqul ada. Itu ngaku nabi dulu. Padahal itu sihir kan. Nah kalau sekarang ngaku wali. Ngaku wali. Itu sejak zaman dulu Pak sampai sekarang. Makanya kan lah
tips dari kiai-kiai kita, ulama-ulama kita itu kan melihat ilmu dan juga prakteknya. Ilmu dan juga prakteknya. Satu contoh kecil ya. Contoh kecil ya. Orang pakai sendal itu sunnah pakai kaki kanan dulu. Ya kan? Masuk masjid kaki kanan dulu. Keluar masjid kaki kiri dulu. Itu zaman dulu diperhatikan betul, Pak. Zaman dulu ya. Zaman-zaman ya abad-abad kitab-kitab itu dibuat itu. Yang diajarkan di pesantren abad-abad itu. Itu diperhatikan betul. Kalau ada salah sedikit, udah alim ulamanya sudah hilang. Label ulamanya sudah hilang. Berarti seketat itu ya? Seketat itu. Kalau sekarang itu enggak penting. Yang penting bisa maput. Itu yang jadi nang yo payu. Ya itu fakta masyarakat, fakta itu. Nah, kalau saya pribadi saya tidak melihat itu, betul saya tidak melihat itu. Karena ya apa ya? Yo melihat dari sejarah itu loh, Pak. Melihat dari sejarah itu loh. Banyak yang seperti itu ngaku nabi, padahal enggak nabi. Kalau sekarang ngakunya ini padahal enggak wali. Dari zaman dulu sampai sekarang. Karena ya saya pribadi sesuatu yang tidak bisa dinalar atau dilogika. Kayak hal seperti itu kan tidak bisa dikopi kan ya. Nggak bisa dikopi. Itu udah langsung saya pribadi nggak usah diikutin gitu. Karena kita mau jadi orang yang jaduk istilah kita ya. Atau mau menjadi sesuatu dengan jalan pintas itu presentasinya tuh enggak 1 banding sekian ribu kemungkinan, sekian juta kemungkinan dan orang-orang pilihan gitu. Nah, tapi nampaknya masyarakat kita tuh masih mempercayai hal yang seperti itu. Iya, memang itu fakta, Pak. Dan itu penting, Pak. Adanya itu juga penting. Sebagai pembanding. Seorang ulama yang alim-alim betul. Adanya hal itu juga penting. Karena tanpa adanya itu masyarakat kita itu tidak gampangnya tidak masuk Islam lah. Kalau kita lihat zaman dulu Wali Songo kalau tidak ada khariqul ada ya masyarakat Jawa ya pada pikir-pikir kan. Karena masyarakat kagum kan ketika ada khariqul ada. Nah, khariqul ada ini kalau dimiliki orang yang bukan alim lagi yang jadi musibah. Kalau dimiliki seorang ulama ini karomah namanya bagus. Yang kalau bukan ulama itu loh, Pak. Yang cabul pikirannya itu musibah. Karena ini bukan hanya ulama doang yang punya, orang yang cabul pun juga punya. Ya sama dulu, bukan nabi doang, ngaku-ngaku nabi juga punya. Sejak dulu sampai sekarang. Mungkin lebih amah ini. Dajjal juga kayak gitu loh. Tapi penting, adanya itu juga penting. Karena kalau ulama yang seharusnya diikuti, dia betul-betul menunjukkan jalan menuju Allah ya. Betul-betul dai, betul-betul alim. Itu juga penting. Punya kayak gitu sebenarnya juga penting supaya masyarakat itu enggak salah pilih panutan. Cuman yang menentukan ini betul-betul alim ulama ya itu yang susah. Yang susah yang itu. Makanya kita harus punya standar masing-masing lah. Standar dalam menentukan guru ya tadi ya. Guru kiai gitu. Nah, tips yang dikasih oleh para ulama yaitu dilihat ilmu dan prakteknya. Ilmunya dia dan prakteknya dia seperti apa. Ya, dari hal-hal kecil kayak gitu. Kalau prakteknya sesuai sama ilmunya berarti benar. Tapi kalau ilmunya dur tapi prakteknya rendah, belum. Kemungkinan ya ada yang cabul. Kemungkinan. Di Sudan ada juga nggak, Mas? Apa? Cabul gitu. Ya ada, Pak. Ada kalau cabul ya. Masyarakat di sana nggak semuanya soleh, Pak. Enggak, maksudnya kasus di pesantren lo ya. Kalau itu kasus di ribat tadi lo ya. Kurang tahu kalau saya. Saya belum pernah dengar sih itu. Kalau di ribat itu saya belum pernah dengar. Kayaknya juga nggak ada kayaknya. Di sana mau ngapain, Pak?
hidup sederhana Pak, sederhana semua orang-orang di sana. Saya tuh malu sebenarnya melihat saya yang di sana dengan seperti itu. Saya di sini leha-leha pakai AC, ini ada AC juga kan. Malu sebenarnya, tapi ya kalau nggak ada AC nggak enak. Iya benar-benar. Ini wujud syukur Mas. Iya wujud syukur. Wujud syukur gitu. Nah, kita pun juga menghargai kan. Kita ngundang narasumber tamu gitu kan. Kalau ditutup nanti panas ya, tambah AC. Gitu. Nah makanya nggak ada AC nggak bisa mungkin itu yang jadi keresahan saya soal pesantren. Ada tambahan dari jenengan sama dari Mas Hilmi? Ya situ tadi yang saya mau kembali lagi mengingatkan bahwa seburuk-buruknya orang sekarang itu tidak seburuk para sahabat sebelum mendapat hidayah. Itu perlu kita ingat betul. Zaman jahiliyah lebih kalau bahasa kasar lebih bangsat daripada orang-orang bangsat zaman sekarang. Tapi jangan sampai hal itu jadi pembenaran kita berbuat buruk kan ya? Enggak, tapi ya kan, betul kan? Itu yang garis bawahi loh Mas. Takutnya nanti dipotong. Itu jadi viral gitu loh. Gitu loh. Loh. Seburuk-buruknya orang zaman sekarang nggak ada yang berani misoin Nabi Muhammad. Iya. Dulu percaya saya. Iya. Itu kan pol saya. Nah, tapi ketika beliau mendapatkan hidayah, apa yang terjadi? Beliau tobat betul, dapat hidayah, apa yang terjadi? Derajatnya diangkat. Nah, ini kesempatan ini juga bisa kita dapatkan. Apalagi maksiat kita itu tidak sebegitu mengerikan. Jangan sampai kita sudah berbuat maksiat terus kita putus asa. Wah, aku sekakan maksiat tuh. Pangeran rak bakal ngapura aku ya jangan. Dulu itu ada yang lebih, tapi ketika tobat malah jadi terhormat. Itu sahabat-sahabat Nabi. Kita lihat sisinya itu. Banyak Pak teman-teman itu yang kadung nakal gitu kan. Terus ke malah. Apa wis kadung ino. Sedang jegur telesisan ya. Telesisan kan gitu. Ya jangan gitu, cara pandang kita jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Siap. Jadi di garis bawah ya, seburuk-buruk orang kalau kita mau bertobat tetap masih bisa diterima dan masih bisa berubah. Agar kita melihat seseorang itu enggak saklek, wah dia orang buruk, wah jelek gitu kan. Tapi tetap ada kemungkinan untuk dia berubah menjadi baik gitu. Siap. Dari Mas Hilmi ada kata atau mungkin itu terkait hidup yang seideal-ideal itu loh. Soalnya emang kalau kita flashback di zaman Nabi ataupun sebelumnya ataupun zamannya Nabi Adam itu. Nabi Adam itu kan menurunkan anak enggak soleh semuanya. Labil. Nah, itu sampai membunuh tuh. Maksudnya gini, kalau sebenarnya kita tarik ke zaman Nabi, terus kalau ditarik ke zaman sekarang, entah itu ada perilaku kiai yang macak kiai, terus akhirnya nyabul atau dan lain-lain, itu ya mungkin itu di luar dari ajaran syariat Islam. Dan gini, kalau semisal emang dia emang kiai ataupun ulama, terus kok mengajak dalam kemaksiatan, itu wajib kita ingkari. Entah itu siapapun, kiai, orang tua pun atau siapa, itu malah kita wajib ingkari. Enggak terus taat terus enggak. Itu terus gini sih, kalau semisal untuk mencari pondok terus menyeleksi kiai-kiai, yaitu lebih lebih selektif dalam mencari panutan ataupun lingkungan, terus tokohnya itu seperti apa. Jangan langsung semena-mena langsung pengen bodoh A, B, C, D, F, tokoh iki segak jelas background-nya. Mungkin itu sih. Oke, makasih atas inspirasinya atau sharing-sharingnya, pengalamannya. Semoga diskusi atau obrolan malam ini bisa bermanfaat buat kita semua dan yang mendengarkan podcast Ramah ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.